warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Mutia Ermiasi, nomor induk mahasiswa 1514206 dari kelas 3B jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang perkembangan kurikulum dari zaman old ke zaman now. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah pengembangan kurikulum SD yang diangkut oleh Ibu Nurfadia SPD MPD. Jangan lupa simak videonya ya teman-teman. Seperti yang saya sudah bilang tadi, saya di sini akan menjelaskan perubahan kurikulum dari zaman old ke zaman now. Oke, perkembangan kurikulum. Salah satu faktor yang mendorong untuk mengembangkan kurikulum adalah amanat Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kurikulum pertama di Indonesia telah lahir sebagai penjabaran amanat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran, Undang-Undang Nomor 12 1954, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1961, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, dan akhirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di samping itu, tuntutan globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga ikut mendorong terjadinya perbaikan dan pengembangan kurikulum. Oke. Jadi di sini ada beberapa kurikulum yang berubah ya. Oke, yang pertama ada kurikulum 1947. Jadi awal kurikulum terbentuk itu pada tahun 1947 yang diberi nama Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum ini pada saat itu meneruskan kurikulum yang digunakan oleh bangsa Belanda karena pada saat itu masih dalam proses perjuangan merebut kemerdekaan. Yang menjadi ciri utama kurikulum ini adalah lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Oke, Rencana Pelajaran 1947 ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi kelebihannya yang pertama mencerminkan kesadaran sebagai bangsa yang berdaulat dan mendudukan pendidikan sebagai faktor penting dalam memperkokoh berdirinya negara Indonesia melalui persatuan dan kesatuan untuk mengusir penjajah. Dan yang kedua, memiliki fungsi strategis dalam mempersatukan bangsa Indonesia melalui pendidikan. Yang ketiga, kurikulum 1947 ini mengadopsi dari pengalaman pendidikan Indonesia yang telah lalu di masa penjajahan, sehingga memudahkan dalam penyusunannya. Selain memiliki kelebihan, adapun kekurangan dari kurikulum 1947 ini. Kekurangannya yang pertama dibayang-bayangi oleh pendidikan zaman penjajahan sehingga mengarah pada pola pengajaran penjajah. Yang kedua, belum memiliki orientasi ranah kognitif dan psikomotor, namun lebih dominan ranah efektif. Dan yang ketiga, belum diterapkan di sekolah-sekolah sehingga belum memberikan dampak pada terlaksananya pendidikan dan terbentuknya bangsa Indonesia hingga secara resmi dilaksanakan pada tahun 1950. Oke, setelah kurikulum 1947 dan yang kedua adalah kurikulum 1952. Setelah Rencana Pelajaran 1947, pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama Rencana Pelajaran tahun 1952. Jadi dari kurikulum Rencana 1947 menjadi Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran ini harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Seperti kurikulum 1947, kurikulum 1952 juga ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan yang pertama, kurikulum 1952 telah mengarah pada sistem pendidikan nasional. Walaupun belum merata pada seluruh wilayah di Indonesia, namun dapat mencerminkan suatu pemahaman dan cita-cita para praktisi pendidikan akan pentingnya pemerataan pendidikan bagi seluruh bangsa Indonesia.
Dan yang kedua, pada kurikulum 1952 ini, materi pelajarannya itu sudah berorientasi pada kebutuhan hidup para siswa, sehingga hasil pembelajaran itu dapat berguna ketika di tengah masyarakat. Dan yang ketiga, karena setiap guru mengajar satu mata pelajaran, maka memiliki keuntungan untuk lebih menguasai bidang pengajarannya dengan lebih baik daripada mengajar berbagai mata pelajaran. Oke, adapun kekurangannya yaitu karena kurikulum 1952 ini baru mengarah pada sistem pendidikan nasional, maka belum mampu menjangkau di seluruh wilayah Indonesia. Dan yang kedua, materi pelajaran belum berorientasi masa depan karena yang diajarkan berorientasi kebutuhan untuk hidup di masyarakat saat itu. Dengan demikian belum memiliki visi kebutuhan di masa mendatang. Selanjutnya, kurang membangkitkan kreativitas dan inovasi guru, karena setiap mata pelajaran sudah terinci dalam rencana pembelajaran yang terurai. Hal ini mempersempit kreativitas dan inovasi guru, baik dalam perencanaan pelaksanaan maupun menentukan sumber materi pelajaran. Oke, selanjutnya kita beralih di kurikulum 1964. Kurikulum 1964. Usai tahun 1952 menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana. Seperti perubahan kurikulum pada umumnya, kurikulum 1964 juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu yang pertama sudah mengembangkan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Dan yang kedua, ranah kognitif merupakan kemampuan pada segi keilmuan, ranah afektif merupakan kemampuan pada segi sikap, dan psikomotorik merupakan kemampuan pada segi keterampilan, di mana ketiganya ini merupakan faktor penting dalam pembentukan kepribadian manusia, telah menjadi prioritas utama dalam kurikulum 1964 ini. Yang ketiga, mengupayakan pengembangan potensi peserta didik sebagai pangkal dari kemampuan seseorang untuk melakukan tindak lanjut dengan segala kreativitas dan inovasi. Maka dengan kurikulum ini telah menganggap setiap manusia itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Dan yang keempat, pendidikan bersifat praktis, sehingga pembelajaran di sekolah akan memiliki kegunaan dalam kehidupan peserta didik. Adapun kelemahannya yaitu kurikulum ini dipergunakan hanya pada tingkat sekolah dasar dan belum mencakup sekolah lanjutan dan perguruan. Jadi kurikulum ini hanya bersifat pada di sekolah dasar. Dan yang kedua, terkesan masih diwarnai oleh kepentingan tertentu yang cenderung mengkoordinir sistem-sistem yang belum sejalan dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga, karena pendidikan diwarnai oleh kepentingan-kepentingan kelompok, menjadikan kurikulum ini dimaknai sebagai alat untuk membantu kepentingan-kepentingan tertentu. Dan yang terakhir yaitu kurikulum ini berjalan ketika Indonesia masih dalam keadaan labil. Oke, selanjutnya itu kurikulum 1968. Kelahiran kurikulum 1968 bersifat politis, yaitu mengganti rencana pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum 1968 ini memiliki tujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Seperti kurikulum-kurikulum sebelumnya, kurikulum ini juga memiliki kelebihan dan kelemahannya. Kelebihan dari yang kurikulum 1968 ini, kurikulum ini telah dikembangkan dalam
nuansa otonomi di mana semua komponen kurikulum dilaksanakan oleh sekolah. Dan yang kedua, sistem pembelajaran di ruangan kelas diserahkan kepada masing-masing guru. Yang penting tujuan pendidikan dapat tercapai. Dan yang ketiga, kurikulum ini berupaya mendorong pengembangan kreativitas dan persaingan kompetitif di antara daerah, sekolah, dan guru untuk mengembangkan kurikulum. Dan yang keempat ini, kurikulum ini memberikan peluang bagi tamatan sekolah untuk melanjutkan pendidikannya pada jenjang yang tinggi. Adapun kelemahan dari kurikulum 1968 ini, yang pertama, walaupun sudah ada pembelajaran keterampilan, namun pada prakteknya kurikulum ini masih kurang memperhatikan pembelajaran praktek, jadi lebih banyak di teori, praktik itu kurang. Dan yang kedua, kurikulum ini tidak mengadopsi kebutuhan masyarakat, sehingga pembelajaran di sekolah tidak dapat memenuhi kebutuhan di dalam kehidupan anak. Dan yang ketiga, kurikulum ini masih dipengaruhi oleh unsur politis, sehingga tidak mengakar pada kebutuhan hidup anak secara individual. Dan yang kelima ada kurikulum 1975. Kurikulum 1975 ini menekankan pada tujuan agar pendidikan efektif dan efisien. Latar belakang lahirnya kurikulum ini adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO, Management by Objective, yang terkenal saat itu metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PTSI. Adapun kelebihan dan kelemahan yang terdapat pada kurikulum 1975 adalah kelebihannya berorientasi pada tujuan, mengarah pembentukan tingkah laku siswa, relevan dengan kebutuhan masyarakat, menekankan efektivitas dan efisiensi, menekankan fleksibilitas, yaitu mempertimbangkan faktor-faktor ekosistem dan kemampuan penyediaan fasilitas yang menunjang terlaksananya program. Keenam, melatih guru untuk dapat menggunakan teknik penyusunan program pengajaran yang dikenal dengan prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Dan yang terakhir, prinsip berkesinambungan. Adapun kelemahannya yaitu terdapat ketidakserasian antara materi kurikulum berbagai bidang studi dengan kemampuan anak didik. Yang kedua, terdapat kesengajaan antara program kurikulum dan pelaksanaannya di sekolah. Ketiga, terlalu padatnya isi kurikulum yang harus diajarkan hampir di setiap jenjang. Keempat, guru ini dibuat sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Yang kelima, pada kurikulum ini menekankan pada pencapaian tujuan pendidikan secara sentralistik, sehingga kurang memberi peluang untuk berkembangnya potensi daerah. Keenam, kurikulum ini berorientasi pada guru. Hal ini membentuk persepsi bahwa guru yang mendominasi proses pembelajaran. Metode-metode ceramah, metode dikte menonjol digunakan oleh para guru. Dan yang terakhir, kreativitas murid kurang berkembang karena didukung oleh konsep kurikulum yang menempatkan guru sebagai subjek dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Oke, selanjutnya yang keenam adalah kurikulum 1984. Kurikulum 1984 mengusung proses skill. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Jadi, adapun kelebihan dan kelemahan dari kurikulum 1984 adalah kelebihannya ini, yang pertama adalah kurikulum ini memuat materi dan metode yang disebut sebagai secara rinci, sehingga guru dan siswa itu mudah untuk melaksanakannya. Dan yang kedua, praaksara siswa dapat lebih dalam kegiatan belajar yang ditunjukkan melalui keberanian memberikan pendapat. Ketiga, keterlibatan siswa di dalam kegiatan belajar yang telah berlangsung yang ditunjukkan dengan peningkatan diri dalam melaksanakan tugas. Keempat, kualitas interaksi antara siswa sangat tinggi baik intelektual maupun sosial. Dan yang kelima, memasyarakatkan keterampilan berdiskusi yang diperlukan dengan berpartisipasi secara aktif. Adapun kelemahannya, yang pertama, banyak sekolah yang kurang mampu menafsirkan CBSA. Yang terlihat adalah suasana gaduh di ruang kelas lantaran siswa berdiskusi di sana-sini. Yang kedua, ada ketergantungan pada guru dan siswa pada materi dalam
suatu buku teks dan metode yang disebut secara rinci, sehingga membentuk guru dan siswa itu tidak kreatif untuk menentukan metode yang tepat dan memiliki sumber belajar yang sangat terbatas. Oke, ketiga, dapat didominasi oleh seorang atau sejumlah siswa sehingga dia menolak pendapat peserta lainnya. Dan yang keempat, siswa yang pandai akan bertambah pandai sedangkan yang bodoh akan ketinggalan. Dan yang terakhir, kelima, peranan guru yang lebih banyak sebagai fasilitator. Dan yang keenam, kurangnya alokasi waktu. Dan yang ketujuh, guru kurang komunikatif dengan siswa. Selanjutnya ada kurikulum 1994. Kurikulum ini merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Seperti kurikulum-kurikulum sebelumnya, adapun kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihannya itu kurikulum ini berstandar nasional dan memberikan ruang untuk pengembangan potensi wilayah. Kedua, mampu mengadopsi aspirasi berbagai pihak yang berhubungan dengan isu-isu yang berkembang di masyarakat. Yang ketiga, dalam pelaksanaan pembelajaran, guru memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk mengembangkan kemampuan masing-masing. Keempat, terdapat keserasian antara teori dan praktek. Oke, kelemahan dari kurikulum ini yang pertama, kritik bertebaran lantaran beban belajar siswa dinilai terlalu berat. Yang kedua, berbagai kepentingan kelompok masyarakat juga mendesakan agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum. Alhasil, kurikulum 1994 menjelma menjadi super duper padat. Yang ketiga, beban belajar siswa terlalu berat karena banyaknya mata pelajaran. Dan yang terakhir, materi pelajaran dianggap terlalu sukar karena kurang relevan dengan tingkat perkembangan berpikir siswa. Oke, selanjutnya ada kurikulum 2004. Struktur kompetensi dalam kurikulum berbasis kompetensi dalam suatu mata pelajaran memuat rincian kompetensi kemampuan dasar mata pelajaran itu dan sikap yang diharapkan dimiliki oleh siswa. Adapun kelebihan dan kekurangan dari kurikulum 2004, yang pertama, pendidikan berbasis kompetensi menitikberatkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan kompetensi. Tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performance yang telah ditetapkan sebagai upaya mempersiapkan kemampuan individu. Yang kedua, sejalan dengan visi pendidikan yang mengarahkan pada dua pengembangan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan masa kini dan kebutuhan masa datang. Ketiga, mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau siswa. Peserta didik dapat bergerak aktif secara fisik ketika belajar dengan memanfaatkan indera seoptimal mungkin dan membuat seluruh tubuh serta pikiran terlibat dalam proses belajar. Keempat, guru diberikan kewenangan untuk menyusun silabus yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di sekolah atau daerah masing-masing sesuai mata pelajaran yang diajarkan. Adapun kekurangannya, yang pertama, dalam kurikulum ini dan hasil belajar indikator sudah disusun, padahal indikator sebaliknya disusun oleh guru, karena guru yang paling mengetahui kondisi peserta didik dan lingkungan. Dan yang kedua, konsep KBK sering mengalami perubahan termasuk pada urutan standar, kompetensi, dan kompetensi dasar sehingga menyulitkan guru untuk merancang pembelajaran secara berkelanjutan. Dan yang ketiga, paradigma guru dalam pembelajaran KBK masih seperti kurikulum sebelumnya yang lebih pada teacher oriented. Yang kesembilan ada kurikulum 2006. Kurikulum 2006 ini dikenal dengan sebutan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang kita kenal dengan KTSP. Tinjauan dari segi isi dan proses pencapaian target kompetensi pelajaran oleh siswa hingga teknik evaluasi tidaklah banyak perbedaan dengan kurikulum 2004. Perbedaan yang paling menonjol adalah guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi serta kondisi sekolah itu berada. Adapun kelebihan dan kelemahan yang terdapat pada kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah yang pertama, kelebihannya itu secara teori memberikan otonomi secara luas pada sekolah untuk mengembangkan kreativitas dan inovasinya dalam meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan potensi di daerahnya.
Yang kedua, tenaga kependidikan termotivasi untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi untuk menggali potensi sekolah sehingga mampu menjadi agen bagi pembangunan masyarakat yang mengakar pada potensi lokal. Ketiga, sekolah leluasa untuk ambil peranan dalam pendidikan untuk membentuk siswa sebagai pengambil peranan dalam masyarakat. Dan yang keempat, kurikulum ini memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mengembangkan dirinya di luar sekolah karena telah terjadi pengurangan kepadatan jam pelajaran. Adapun kekurangan dari KTST ini yang pertama, kurangnya sumber daya manusia yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada. Yang kedua, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dari pelaksanaan KTSP. Yang ketiga, masih banyak guru yang belum memahami KTSP itu secara komprehensif, baik konsepnya, penyusunannya, maupun prakteknya di lapangan. Dan yang keempat, penerapan KTSP yang merekomendasikan pengurangan jam pelajaran akan berdampak berkurangnya pendapatan dari guru. Dan yang terakhir adalah kurikulum 2013, kurikulum yang kita gunakan sekarang ini. Kurikulum 2013 berbasis kompetensi memfokuskan pada pemerolehan kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa sehingga pencapaiannya dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan peserta didik sebagai kriteria keberhasilan kegiatan pembelajaran. Tema utama kurikulum 2013 adalah menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, efektif melalui pengamatan sikap keterampilan dan pengetahuan yang terintegrasi. Adapun kelebihan dan kekurangan kelemahan dari kurikulum 2013 ini, yang pertama, siswa lebih dituntut untuk aktif, kreatif, dan inovatif dalam setiap pemecahan masalah yang mereka hadapi di sekolah. Yang kedua, adanya penilaian dari semua aspek. Penentuan nilai bagi siswa bukan hanya didapat dari nilai ujian saja, tetapi juga didapat dari nilai kesopanan, religi, praktek, sikap, dan lain-lain. Yang ketiga, munculnya pendidikan karakter dan pendidikan budi pekerti yang telah diintegrasikan ke dalam semua program studi. Keempat, adanya kompetensi yang sesuai dengan tuntutan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Dan yang kelima, ekstrakurikuler wajib pramuka meningkatkan karakter siswa terutama dalam kedisiplinan, kerjasama, saling menghargai, cinta tanah air, dan lain-lain. Adapun kelemahan dari kurikulum 2013 ini, yang pertama, guru banyak salah kaprah karena beranggapan dengan kurikulum 2013, guru tidak perlu menjelaskan materi kepada siswa di kelas, padahal banyak mata pelajaran yang harus diberi penjelasan kepada siswa, karena tidak selamanya ada siswa yang mengerti dengan materi-materi yang dipelajari sendiri. Yang kedua, banyak sekali guru-guru yang belum siap secara mental dengan kurikulum 2013 ini. Karena kurikulum ini menuntut guru itu lebih kreatif. Pada kenyataannya sangat sedikit para guru yang seperti itu, sehingga membutuhkan waktu yang panjang agar bisa membuka cakrawala berpikir guru. Dan salah satunya dengan pelatihan-pelatihan dan pendidikan agar merubah paradigma guru sebagai pemberi materi. Menjadi guru yang dapat memotivasi siswa agar siswa itu menjadi kreatif. Ketiga, kurangnya keterampilan guru dalam merancang RPP atau rencana pembelajaran. Keempat, guru tidak banyak yang menguasai penilaian autentik. Dan yang kelima, beban belajar siswa dan guru itu terlalu berat, sehingga waktu belajar di sekolah itu terlalu lama. Itu pun itu adalah penjelasan yang saya berikan. Jadi di sini kesimpulan dari yang saya jelaskan ini, pasca kemerdekaan kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 94, 2004, 2006, dan 2013. Jadi kurikulum itu mengalami 10 kali perubahan.
Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dan terjadinya dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional, sebagaimana dapat dilihat dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi kurikulum ini memiliki 5 komponen utama, yaitu tujuan, isi atau materi, metode atau strategi pencapaian, tujuan pembelajaran, dan yang keempat itu organisasi kurikulum, dan yang kelima adalah evaluasi. Jadi harapan kita semua bahwa kurikulum yang baru tidak akan mengalami nasib yang sama dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya, akan tetapi mampu memberikan pencerahan terhadap perubahan paradigma berpikir para pelaksana di lapangan, serta mampu memfasilitasi dan membantu meningkatkan kompetensi peserta didik sehingga mampu bersaing baik di kancah nasional maupun internasional dengan bangsa-bangsa yang lain. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan-kesalahan dalam penjabaran materi yang saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.